wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustadz Kamal Nagib. Ini sudah kali keempat ya kita mengadakan untuk majelis subuh virtual yang rutin kita adakan setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 5. Ya memang waktunya agak mepet ya. Mungkin nanti kita akan geser lagi karena waktu subuhnya kayaknya agak mundur sekarang. Kita mungkin akan menyesuaikan jam 5 lebih 5 atau jam 5 lebih 10 untuk pertemuan berikutnya. Izin saya cek dulu ya, apakah Ustadz sudah hadir atau belum ya? Oke, tema kali ini kita akan mengangkat tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ya. Dari awal kita sudah membahas dari surat Al-Fatihah, ada dari Qul A'udzu Birabbil Falaq, surat Al-Falaq, lalu dilanjutkan dengan surat sekarang akan membahas tentang surat Al-Ikhlas ya. Memang Ikhlas ini sangat sering ya kita baca sehari-hari terutama dalam sholat kita karena memang mungkin paling mudah ya suratnya, surat Al-Ikhlas, pendek ya. Memang banyak yang bilang ya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak pernah menyebut kata ikhlas di dalamnya. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa mulai mengkaji lebih lanjut ya seberapa ikhlas apa yang sudah kita lakukan, untuk apa sih tujuan kita ikhlas. Insya Allah nanti ada Ustadz Yazen yang akan membahas lebih lanjut. Tapi sepertinya Ustadz Yazen belum bergabung ya. Ya boleh dari partisipan menyebutkan dari kota mana. Boleh dibantu dengan chat apakah ada yang dari luar Bandung atau semuanya dari Bandung ya? Ada dari Jogja. Masya Allah, ada yang dari Jogja, ada yang dari luar kota. Sudah hadir. Oke, Ustadz alhamdulillah sudah hadir. Izin saya cek terlebih dahulu mungkin. Oke. Oh, namanya pakai depannya Yazen Al-Hakimi. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Yazen sudah hadir. Alhamdulillah. Mungkin kita akan langsung menyapa terlebih dahulu ya. Ini terima kasih juga untuk seluruh partisipan ya. Walaupun suasana mungkin sebagian kota masih hujan, masih semangat ya. Udah hari keempat kita konsisten di 70 partisipan lebih. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Yazen. Suaranya sudah di-unmute mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ya ketemu lagi Ustadz. Ya, insya Allah pagi ini kita akan melakukan kajian mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas Ustadz. Ya, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Mirza. Jazakumullah khair untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Khususnya para pengurus organisasi yang mulia yaitu organisasi Al-Irsyad. Mudah-mudahan insyaAllah waktu yang telah diluangkan untuk kajian ini, kajian tafsir, mudah-mudahan insyaAllah termasuk waktu yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bertemu dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan insyaAllah pertemuan ini mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ilmu yang kita belajar di dalamnya bukan ilmu duniawi. Kita punya tujuan duniawi. Kita hanya punya satu tujuan, memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin alhamdulillah sempat kita belajar bersama-sama surat Al-Fatihah, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Setelah itu diikuti dengan surat-surat yang pendek yang sering dibacakan di dalam salat, yaitu surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Nah, hari ini insyaAllah kita akan belajar satu surat yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini setelah salat. Bahkan kita dianjurkan untuk membacakannya setelah salat subuh dan setelah salat maghrib sampai 3 kali.
setelah salat subuh dan juga setelah salat maghrib. Kalau setelah salat-salat yang lain, kita dianjurkan untuk membacakannya hanya sekali. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakannya sebagai zikir pagi dan juga zikir sore. Nah, Masya Allah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membacakan surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini surat yang sangat penting bagi kita semua karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan keutamaannya dan kemuliaan yang kita bisa dapat dari surat Al-Ikhlas dalam beberapa hadis. Bahkan Muadz bin Jabal ini seringkali beliau Masya Allah saking semangat dakwahnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau salat setiap fard 2 kali. Misalnya salat subuh, beliau salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung balik ke kaumnya, balik ke keluarganya, balik ke sukunya. Untuk apa? Untuk menjadi imam, untuk mengimami sukunya yang tidak bisa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sangat jauh jaraknya. Jadi mereka tidak bisa setiap salat mereka datang ke Al-Madinah. Setiap salat mereka datang ke Al-Masjid An-Nabawi, ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal ini? Salat 2 kali. Salat subuh 2 kali, salat maghrib 2 kali, salat isya 2 kali. Gimana caranya? Salat fard pertama bersama Rasulullah, balik lagi ke kaumnya, ke sukunya untuk mengimami mereka. Apabila ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada mereka, apakah ada ibadah baru yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan menyampaikannya dan mengajarkan kaumnya dan sukunya. Nah, mohon maaf ya, hari ini mungkin suara saya lagi mungkin kurang sehat ya. Tapi mudah-mudahan insya-Allah bisa difahami. Jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling semangat berdakwah, paling semangat beribadah, yaitu Muadz bin Jabal. Tapi ada satu kekurangannya menurut sahabatnya. Satu kekurangannya menurut juga sukunya. Setiap kali menjadi imam di sana, dia membacakan Al-Quran, tapi harus mengkhatamkan, ini sudah kebiasaannya, mengkhatamkan bacaannya di dalam salat, mengkhatamkannya dengan bacaan Qul Huwallahu Ahad. Jadi beliau baca bagian dari surat Al-Baqarah, sebelum ruku' membacakan Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru selesai bacaan, langsung membacakan Qul Huwallahu Ahad setiap rakaat. Sampai jamaahnya itu mereka melihat ini aneh. Kok setiap rakaat itu membacakan Qul Huwallahu Ahad? Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan itu. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengadu, ya Rasulullah, ini Muadz bin Jabal imamnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia selalu apabila menjadi imam membacakan Qul Huwallahu Ahad terus menerus. Apakah ini benar enggak? Nah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Muadz bin Jabal, sini wahai Muadz. Nah, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Nah, kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, saya tidak ada tujuan lain, tapi saya sangat mencintai surat ini. Sangat mencintainya. Tidak ada tujuan lain. Hanya saya sangat mencintai surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna hubbaka laha adkhalaka al-jannah. Masya Allah. Cintamu kepada surat ini yang merupakan 2 barisan. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna hubbaka laha adkhalaka al-jannah. Cintamu kepada surat ini yang sangat pendek, adkhalaka al-jannah, memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya perasaan aja, belum lagi bacaan, belum lagi hafalan. Ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Jadi luar biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada seseorang di antara kita yang cinta sama surat Al-Fatihah. Bagus.
Ada yang mencintai surat An-Nas, bagus. Ada yang mencintai Tabbat Yada Abi, bagus. Mudah-mudahan salah satu di antara surat-surat yang kita cintai ini akan menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya sangat sederhana. Hanya mencintai, hanya ada perasaan, belum melakukan ibadah, belum baca, belum melantungkannya di dalam salat. Nah, hanya mencintainya, memasukkan dia ke dalam surga. Luar biasa. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang sama kita. Jadi mencari alasan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ini mencintai surat ini, yuk masuk surga. Ini sudah hafal surat ini, insya Allah menjadi alasan masuk surga. Ini sudah melakukan qiyamul lail, surga. Jadi banyak alasan-alasan yang mendukung kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu luar biasa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berarti yang hanya akan memasukkan kita ke dalam surga adalah surat Al-Ikhlas, tapi para ulama berkata, semua surat Al-Qur'an itu surat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencintai salah satunya, maka insya Allah bisa menjadi alasan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa ya teman-teman ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Jadi itu mungkin salah satu kisah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin yang diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Namun kalau kita menceritakan tentang asbabun nuzul atau alasan kenapa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para Quraisy, kufar Quraisy. Kufar Quraisy ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, kita sudah memiliki banyak tuhan-tuhan. Tuhan kami adalah Allat, ada Mata, ada Kubal, ada Hubal. Banyak tuhan-tuhan yang berada di Makkah." Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan da'watullah atau da'watul Islam. Nah, mereka berkata, kalau engkau ya Muhammad ingin kami menceritakan tentang sifat Hubal, sifat Matta, sifat Allat, sifat Tuhan-Tuhan kami, nah maka kita bisa menceritakan kalau Hubal itu kami membuatnya di Asyam, di negeri Syam, dibuat dari rukham, dari batu-batu yang mulia gitu ya. Nah, dibawa oleh Umayyah bin Khalaf. Kemana? Ke Makkah. Jadi ada nisbatnya, kita bisa menceritakan ini kapan dibuat, buat apa dibuat, siapa yang membuatnya, dan setelah itu di mana dibuat, dan kenapa dibuat kenapa dibawa ke Makkah. Nah, wahai Muhammad, Tuhanmu itu Allah, katanya Allah. Nah, itu bagaimana engkau bisa menjelaskan sifat-sifat Allah kepada kami? Coba, apakah bisa enggak? Nah, ketika mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifatullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Qul Huwallahu Ahad atau suratul Ikhlas menjelaskan tentang sifatullah. Sifat Allah. Jadi sifatullah dijelaskan di dalam Qul Huwallahu Ahad. Apa itu sifatullah? Insya Allah akan dijelaskan nanti saat kita bersama-sama mengkaji dan mempelajari tentang surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini mungkin sebab nuzulnya, tapi juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis juga menceritakan tentang keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Hadis itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, aya'jazu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi yawmihi wa lailatihi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkumpul bersama sahabat. Nah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan yang sangat aneh kepada para sahabat. Nah, wahai sahabatku, apakah kalian susah bagi kalian untuk membacakan sepertiga dari Al-Quran setiap hari? Atau membacakan 10 juz setiap hari dari Al-Quran? Itu berat bagi sahabat. Kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka bekerja
kerja yang sangat keras, mereka memiliki keluarga, mereka harus mencari nafkah, mereka punya urusan-urusan duniawi yang lain. Tidak ada waktu untuk membacakan setiap hari sampai 10 juz. Apalagi dulu di zaman Rasulullah SAW belum ada mushaf. Apabila kita ingin membacakan Al-Quran, kita harus meminjamkannya dari saudara, dari teman, kita pergi ke rumahnya, dan juga rumahnya ini, kalau belum tentu dia ingin meminjamkan itu kepada kami. Kalau kita ingin membacakan, kita membacakan di tempat itu, kita tidak bisa bawa pulang. Jadi luar biasa, belum ada kitab, belum ada mushaf, belum ada HP. Bagaimana mereka bisa membacakan Al-Quran sampai 10 juz setiap hari? Itu luar biasa dan juga sangat berat bagi mereka. Nah, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ayyuna yutiqu dzalik? Tidak ada orang di antara kami yang bisa membacakan Al-Quran 10 juz setiap hari. Maka Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Maka Qul huwallahu ahad. Surat Qul huwallahu ahad yang sangat pendek ini, pahalanya setara dengan 1/3 dari Al-Quran. Sama dengan 10 juz dari Al-Quran. Luar biasa. Jadi hanya 2 barisan. Hanya beberapa kata. Hanya 3 atau mungkin 4 ayat. Itu sama dengan 10 juz. Itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama berkata, kenapa? Ini pertanyaan sangat penting. Kenapa Qul huwallahu ahad itu pahalanya apabila dibacakan sama dengan 10 juz dari Al-Quran? Kenapa itu bukan surat An-Nas? Kenapa bukan surat Al-Baqarah? Padahal surat Al-Baqarah begitu panjang. Kenapa bukan surat Al-Falaq? Nah, padahal surat Al-Falaq, surat An-Nas juga sering dibacakan. Kenapa hanya Qul huwallahu ahad? Para ulama berkata, Quran itu terdiri dari 3 chapter atau 3 bagian. Quran itu bagian pertama menjelaskan tentang kisah-kisah. Kisah-kisah para nabi, orang-orang salih. Nah, yang bagian kedua, Quran itu menceritakan tentang hukum halal, haram, dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Quran juga menjelaskan tentang sifatullah dan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dan sifatullah telah dijelaskan di mana? Di dalam surat Qul huwallahu ahad, di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, dengan alasan itu, para ulama berkata disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat ini sama pahalanya dengan bacaan 1/3 dari Al-Quran atau 10 juz dari Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau waktu kita sangat sempit, maka jangan sampai kita melewatkan bacaan Qul huwallahu ahad. Karena sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya di sisi Allah itu sangat besar, sangat besar. Apalagi kalau dibacakan setiap kali kita melakukan salat, dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Ayo kita bersama-sama mengkaji tentang artinya dan juga tafsir dan hikmah dari surat Al-Ikhlas. Nah, dari awalnya mesti kita harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim di sini tidak termasuk salah satu ayat surat Al-Ikhlas, tapi Bismillahirrahmanirrahim ini memisahkan surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab dengan surat Al-Ikhlas. Dengan Bismillahirrahmanirrahim yang berada di sini, kita bisa tahu bahwasanya Tabbat Yada Abi itu bukan bagian dari surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas bukan bagian dari surat Al-Masad. Nah, ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Qul. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Qul ini artinya katakanlah. Qul. Kalau kita melihat qul satu, untuk satu orang. Saat kita menyuruh satu orang, maka kita harus berkata qul. Kalau untuk 2 orang, qula. Untuk 2 orang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Taha, faqula lahu qawlan layna. Faqula.
dua orang. Tapi qul satu. Kalau banyak orang, qulu. Qulu. Untuk banyak orang. Tapi kalau untuk banyak orang yang wanita atau perempuan, maka kita mengucapkan qulna. Qulna. Tapi karena ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Muhammad, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikannya ke umatnya, maka bisa dibacakan dengan qul. Qul. Ada banyak qaul dhaif yang sangat dhaif ini, sangat dhaif. Qiraat yang sangat dhaif. Mereka berkata, kita qul itu tidak akan dibacakan, maka akan membacakan langsung huwallahu ahad. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Maka ini termasuk namun ini oleh para mufassirin dan ulama qiraat ini termasuk qiraah yang salah atau dhaif, yang sangat dhaif. Nah, harus kita membacakannya dengan qul a'udzu birabbil falaq atau qul huwallahu ahad. Nah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa. Huwa itu artinya dia. Dia dalam bahasa Indonesia. Dia. Huwa artinya dia. Nah, untuk satu orang dia. Tapi untuk dua orang huma. Huma, ya. Huma. Kalau untuk banyak orang hum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa di sini? Karena kafir-kafir Quraisy itu memiliki banyak tuhan. Banyak tuhan. Bahkan mereka satu hari beribadah kepada Al-Uzza. Hari berikutnya beribadah kepada Allat. Hari berikutnya beribadah kepada Hubal. Jadi mereka memiliki banyak Tuhan. Kalau apabila kita menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan mereka, maka kita akan berkata hum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan di sini, Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Dan juga muncul banyak orang di sana di Jaziratul Arab, muncul banyak orang yang mengikuti aqidatul tathlith, Trinity, kepercayaan Trinitas. Trinity ini kepercayaan orang Kristen, orang Nasrani. Mereka percaya bahwasanya Allah itu tiga, dan tiga itu adalah satu. Itu namanya Trinity dalam bahasa Inggris, atau mungkin Trinitas dalam bahasa Indonesia. Nah, tiga Tuhan, atau mungkin tiga bagian dari Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan di sini, Allah Subhanahu wa taala itu satu, bukan tiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa. Qul huwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan yang di kata yang berikutnya Allah. Tapi Allah ingin menekankan juga bahwasanya Allah itu satu, bukan tiga. Qul huwallahu ahad. Allah. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang Rabb. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Rabb, tapi menyebutkan Allah. Allah ini menurut ilmu tafsir, Allah ini mengumpulkan semua sifat-sifat ilahi, semua sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang paling mulia itu dikumpulkan pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Lebih mulia daripada Hubal, lebih mulia daripada anak, lebih mulia daripada Father, lebih mulia daripada Ruhul Qudus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal. Nah, tidak ada yang keduanya, tidak ada yang ketiganya, tidak ada yang keempatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk masuk agama al-Islam itu harus menyaksikan bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu satu. Allah itu hanya Tuhan yang layak di ibadah, yang layak dipercayai. Nah, oleh karena itu saat masuk Islam harus membacakan La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, atau saya menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sah. Islam seseorang kalau belum membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan orang yang mengkhatamkan kehidupannya, mengkhatamkan umurnya dan ajalnya dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terjamin bagi dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebelum ini asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tahu hakikat bahwasanya Allah itu ahad, maka setiap kali digoda, setiap kali diganggu, setiap kali dibunuh, setiap kali dibukul, Bilal bin Rabah tidak mengatakan kecuali ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dan ini adalah kata yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keduanya dan juga tidak ada ketiganya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang layak diibadahi. Masya Allah. Oleh karena itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada bisikan untuk melakukan maksiat, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan kita. Apabila kita ingin infak, apabila kita ingin salat, apabila kita ingin melakukan apapun, kita ingat bahwasanya ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, bukan untuk riya, bukan untuk syirik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah kita ini bercampur ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya kepada manusia, maka ibadah itu tidak akan diterima kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita harus dijadikan 100% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan dari orang, bukan untuk mengharapkan dari manusia, bukan untuk mengharapkan urusan-urusan dunia, tapi mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam semua keadaan kita melakukan semua amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak terlihat oleh manusia, kita tetap melakukan ibadah karena yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dibandingkan dengan orang yang riya, yang tidak melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya akan melakukan amal saleh apabila terlihat oleh manusia, apabila dipuji oleh manusia. Kalau tidak ada manusia, mereka tidak akan pernah melakukan amal saleh itu. Nah, maka tapi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahad, satu-satunya yang layak disembah, yang layak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dalam semua dan segala keadaan tetap melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu menjaga salat qiyamul lail karena tidak terlihat oleh manusia. Maka selalu akan menjaga salat sunat di rumahnya. Kadang-kadang juga akan menutupi pintu kamarnya supaya tidak terlihat bahkan oleh keluarganya dalam ibadah, dalam ikhlas, dalam khusyuk, dalam tadabbur. Itu luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah-ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita melakukannya dan tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah tafakkur, ibadah pikiran. Ibadah tafakkur itu kita diam dengan diri kita sendiri. Kita tafakkur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur dengan langit, tafakkur dengan matahari, dengan bulan, kenikmatan-kenikmatan yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada orang yang melihat kita lagi tafakkur. Tidak ada orang yang melihat otak kita lagi apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita khawatirkan. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamakanlah ikhlas, utamakanlah meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala
ibadah kita. Karena kalau tidak ada ikhlas, sayang sekali, ibadah itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah akan menambah dosa kita. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak di antara umatku apabila mereka melakukan salat, mereka akan tampak jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat jauh, salat jauh, salat. Kok ini aneh? Kita melakukan salat dan ibadah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ini kenapa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak pernah melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukannya supaya terlihat oleh orang lain. Bisa jadi dia melakukan salat itu supaya dipuji oleh orang lain. Bisa jadi dia melakukan itu karena terlihat oleh atasan, oleh bos-bosnya. Dia tidak peduli wudu atau tidak wudu, yang penting terlihat oleh manusia. La ilaha illallah. Oleh karena itu ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah ikhlas. Dan di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syirik dan riya. Syirik dan riya. Kita melakukan amal saleh tidak pernah melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dosa yang sangat besar. Nah, oleh karena itu kita selalu ingat bersama-sama setiap kali kita ingin melakukan ibadah, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Imam Syafi'i ya ini ya. Imam Syafi'i, tapi walaupun ada perbedaan dengan Imam Hambali. Menurut Imam Syafi'i, apabila kita ingin salat, maka kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa taala secara keras. Tapi seluruh mazhab itu berkata harus kita berniat dan meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada qaul untuk Imam Syafi'i, beliau berkata, qaul ini salah satu wajah, salah satu tariqah dari Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan, membahasakan niat itu secara keras. Bukan di dalam pikiran, malah beliau berkata secara keras kita mengucapkannya supaya kita membiasakan diri untuk meluruskan niat sebelum kita salat. Jadi sebelum salat subuh tadi, imam atau siapapun berkata, sebelum Allahu Akbar, dia membahasakan nawaitu أصلي صلاة الصبح مخلصا لله تعالى. Nah, apabila salat zuhur, nawaitu usalli salat adh-dhuhri mukhlishan lillahi ta'ala. Ini sampai sekarang masih ada di beberapa masjid-masjid. Nah, saya pernah di salah satu kampung, saya dengar ini. Saya bahagia, Masya Allah masih menjaga mazhab Imam Syafi'i. Nah, walaupun ada perbedaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, sekarang mungkin masjid-masjid besar, khususnya masjid yang di kota, itu jarang membacakan ini. Jadi kadang-kadang kita lupa meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu, tapi tidak wajib ya. Untuk membacakan niat sebelum kita melakukan salat secara keras. Nah, itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha Esa, bukan dua, bukan tiga. Allahus samad. Apa artinya Allahus samad? Apa artinya samad? Samad itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, al-asma'ullahul husna. As-samad artinya tempat kita bersandar paginya. Nah, kadang-kadang saya berkata, samad aku, ini kalau saya punya kursi, gini. Saya bersandar pada kursi. Nah, samadi huwa kursi. Nah, tempat sandaran aku adalah kursi saya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini banyak kesulitan, banyak tantangan. Nah, kalau kita punya sandaran, kita tidak punya sandaran yang kuat, yang mendukung selalu, muncul stres, muncul perasaan yang negatif, muncul sakit hati. Tapi kalau kita memiliki sandaran dan tempat kita bergantung yang sangat kuat dan kokoh, maka kita akan tenang. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita. Bagi orang beriman, mereka tidak akan stres. Kenapa? Karena tempat sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat tawakulnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu akan menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup kita. Kalau kita mau bekerja, kita mulai dengan bismillah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena tempat sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bersandar pada kursi, itu hanya kita bisa bersandar kepada kursi itu kalau kita ingin duduk. Kita bisa bersandar pada meja apabila kita ingin bekerja. Tapi tempat kita bersandar kepadanya dalam segala urusan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dari apa-apa. Selama Allah Subhanahu wa taala tempat tawakul kita, tempat insya Allah yang akan menjadi pertolongan bagi kita semua. Nah, Allahus Samad. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan tapi tidak membutuhkan. Nah, selalu dibutuhkan oleh manusia, tapi Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Kita selalu kalau kita ingin berdoa, hanya kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, ya Ilahi, i'tini kadza wa i'tini kadza wa i'tini kadza. Kan selalu kita kalau kita ingin berdoa, kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah berdoa kepada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, tapi kita semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita melakukan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah, salat, zakat, infak, mengeluarkan harta kita, umrah, haji, puasa, itu semuanya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat apapun dari ibadah kita, tapi kita akan dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Kita mungkin menjelaskan secara cepat karena waktunya mungkin sangat terbatas ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan. Kenapa Allah menyebutkan di sini? Karena dulu kafir-kafir Makkah, mereka memiliki Allat, Al-Uzza. Allat itu melahirkan Al-Uzza. Nah, itu semuanya termasuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tidak pernah dilahirkan. Kalau pernah dilahirkan, pasti ada satu kali atau satu waktu dia akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Nah, karena dulu sebelum dia dilahirkan, dia mati. Kita semua, saya Zin, dan juga Ustaz Mirza, dan juga Ustaz yang mulia, Ustaz Kamal, kita pernah dilahirkan kan? Sebelum kita dilahirkan, kita mati kan? Sebelum kita datang dari ibu kita, dari bapak kita. Nah, kita dulu mati, tidak ada. Tidak ada. Kita mungkin dalam bentuk berutain, kita dulu dalam bentuk makanan yang dimakan oleh orang tua kita, setelah itu dikeluarkan dalam bentuk telur, dalam bentuk mungkin sperma, setelah itu kita menjadi manusia. Nah, kita dulu mati, dalam bentuk mati, dan dilahirkan menjadi hidup. Setelah itu, pasti ada satu waktu kita akan mati lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dan membantah apa yang diceritakan oleh Tuhan Quraisy saat itu, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan. Lam yalid juga artinya tidak pernah melahirkan. Nah, akidah orang Kristen dan orang Nasrani itu, mereka berkata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Anak itu bernama Yesus. Nah, Yesus itu juga ada yang namanya Father, ada yang namanya juga Ruhul Kudus. Berarti ada beberapa bentuk dari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala membantah itu dengan lam yalid. Lam yalid, tidak pernah melahirkan, dan juga yulad, tidak pernah juga dilahirkan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita semua tahu
Suatu hari kafir-kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita sudah memiliki banyak Tuhan. Kalau kamu ingin memasukkan Tuhanmu di antara Tuhan-Tuhan kami, ya udah nggak apa-apa. Kami beribadah kepada seluruh Tuhan sekalian. Kita beribadah kepada Hubal, kepada Allat, kepada Al-Uzza, kepada Manat. Nah, boleh nggak?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satu Tuhan setara atau satu level dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu zat yang bisa disebut sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Nah, itu mungkin penjelasan yang sangat singkat tentang Qul huwallahu ahad. Mohon maaf ya, saya hari ini mungkin kurang enak badan karena 2 hari yang lalu saya goes sampai Sumedang. Jadi saya merasa lumayan lelah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Maaf mungkin suara saya kurang jelas atau mungkin kurang jernih. Dan mungkin terasa juga badan saya capek. Tapi mudah-mudahan insyaAllah apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan atau mungkin komentar atau saran dari akhi dan ukhti yang hadir hari ini. Iya, Ustaz. Yasin, syukran kasihan. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz. Ini Masya Allah waktunya memang agak mepet ya, mudah-mudahan sih bisa semua pertanyaan. Ini sementara saya close dulu untuk chat room-nya, karena nanti khawatir takut terlalu banyak pertanyaan, jadi tidak terjawab semuanya. Yang pertama ini dari M. Sukailan. Mohon pencerahannya Ustadz, kaitan bagaimana cara yang baik agar saat sholat kita khususnya bisa fokus atau tidak memikirkan atau tidak ingat apa-apa kecuali fokus kepada Allah. Ikhlas dengan baik. Itu seperti apa Ustadz? Masya Allah. Itu pertanyaan yang sangat penting ini ya. Terima kasih ya Ibu atau Bapak yang bertanya. Bapak yang bertanya pertanyaan ini. Nah, bagaimana kita bisa menjaga khusyuk di dalam salat? Khusyuk itu supaya kita fokus di dalam salat. Apa yang terjadi di zaman sekarang? Kalau kita masuk salat, Allahu Akbar, masuklah semua pikiran-pikiran kita, pikiran duniawi kita. Pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melalaikan kita dari manfaat salat. Itu melalaikan kita dari ibadah. Bahkan membuat kita lupa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita menjaga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama, kita harus menyadari kita berdiri di hadapan siapa ya? Nah, coba kalau kita berdiri di hadapan Bapak Wali Kota, pasti kita harus apapun yang beliau menyampaikan kita harus dengar kan? Nah, apalagi kalau kita menghadapi yang lebih mulia seperti Bapak Presiden. Luar biasa itu. Kita harus fokus apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh kita lalai. Kalau kita lalai, bahaya kan? Nah, itu kita saat kita salat, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus fokus. Jangan sampai kita lalai, jangan kita memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan membantu kita khusyuk di dalam salat adalah kita memahami apa yang kita bacakan, memahami tentang surat Al-Fatihah, memahami tentang tadabbur surat An-Nas, surat Al-Falaq yang sering dibacakan di dalam salat. Nah, supaya kita tidak merasa gelisah. Kadang-kadang kalau imam membacakan satu surat, kita tidak mengerti isinya apa, apalagi kita bukan orang Arab atau mungkin kita bukan orang yang native speakers bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Al-Quran. Pasti kita akan gelisah di dalam salat, tidak akan tenang, tidak akan khusyuk. Maka yang memudahkan itu saat kita memahami isi daripada Al-Quran, isi dari surat Al-Falaq, dari surat An-Nas, surat Al-Ikhlas itu artinya apa. Dan ini yang kita targetkan di dalam kajian kita ini. Kita targetkan untuk memahami apa yang kita bacakan di dalam salat. Itu akan sangat membantu khusyuk kita di dalam salat. Nah,
Itu Iya. dan juga setelah itu kita melatih diri, insya Allah dengan latihan-latihan kita bisa menjaga khusyuk di dalam salat sehingga kita tidak akan pernah lalai di dalam salat kita. Karena salat ini termasuk imaduddin. Apa artinya imaduddin? Agama kita ini bergantung pada salat. Kalau tidak ada salat, tidak ada agama. Tidak ada agama. Bahkan kehidupan ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, al-Islamu al-Islamu imadu kulli syai'in al-Islam. Nah, target dari kehidupan kita adalah agama Islam. Kita hanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Dan al-Islam ini asalnya dan tiangnya adalah salat. Kalau tidak ada salat hancurlah agama kita. Nah, maka kita harus menyempurnakan salat kita yang menjadi tiang yang paling utama untuk agama kita. Nah, bisa dijaga, saya ulang ya. Kita selalu memikirkan bahwasanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memahami apa yang kita bacakan. Yang ketiga, kita melatih diri. Melatih diri gimana caranya? Setiap kali kita sudah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita tafakkur. Tafakkur sambil nulis. Nah, saya di dalam salat ini yang saya baru selesaikan ini, saya khusyuk di dalam berapa persen dari salat? Itu 10%, 20%, bagus, tidak apa-apa. 20% berarti saya targetkan salat berikutnya harus lebih banyak. 21, 25, itu masih sangat rendah kan? Tapi nggak apa-apa. Dengan melatih diri, kita menaiki persennya sampai 30%, sampai 40%. Pasti suatu hari akan datang kita sudah insya Allah 100% kita khusyuk di dalam salat. Iya, Ustaz. Jadi memang tadi ada 3 ya Ustaz ya untuk bisa fokus itu ya. Mulai dari apa? Ya kita memang tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita seolah-olah di depan kita ada Sang Pencipta kita. Kita berdialog secara langsung dengan Sang Khalik. Yang kedua mungkin mencoba untuk memahami bacaan yang kita baca. Karena dengan kita paham apa yang dibaca oleh imam atau oleh kita, bacaan sholat itu akan lebih khusyuk ya Ustadz ya. Jadi tahu arti dan maknanya. Yang kedua dan yang ketiga tadi melakukan tafakur ya, untuk melakukan introspeksi, sudah berapa persenkah mungkin level kefokusan kita. Karena memang Ustadz pengalaman kalau sholat itu ya tiba-tiba kita udah fokus, ada suara gitu, tiba-tiba kedengeran masuk suara, kadang terganggu gitu, tapi ya kita coba untuk menarik lagi supaya fokus kita kembali Ustadz ya. Ya mungkin itu Ustadz, ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Ini dari Ibu Hadiah Basalamah. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan ria dalam diri kita? Apakah ada doa untuk menghindarkan diri dari rasa ria ini? Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya itu ada 2 macam dari syirik. Dan syirik ini termasuk salah satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik yang jelas, ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang besar itu saat kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik yang kecil saat kita memasukkan orang lain atau mentargetkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Nah, tapi itu di dalam kalbu. Nah, yaitu namanya riya, syirik asghar atau syirik kecil. Nah, dan walaupun itu syirik kecil tapi termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar. Bahkan Imam Adz-Dzahabi ini di antara imam-imam yang sangat besar dalam sejarah Islam, beliau menulis kitab yang mujallad namanya Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar adalah syirik kecil dan juga syirik besar, termasuk juga dosa besar. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ini. Kita selalu mengamati hati kita dan juga perasaan kita dan niat kita supaya kita tidak mentargetkan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Pertanyaan Ibu, bagaimana supaya kita menghilangkan
ria dari ibadah kita. Wah, ini luar biasa. Saya pernah bertanya pertanyaan yang sama kepada guru saya. Guru saya namanya Hatimul Ahdal. Beliau dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Al-Ahdal, dari Muhafadzatul Hudaidah. Saya pernah bertanya kepada beliau, "Wahai guru, gimana cara supaya tidak riya di dalam salat? Supaya ikhlas di dalam salat?" Beliau berkata, yang pertama, salil ikhlas min rabbil ikhlas. Apabila engkau ingin menuju ikhlas atau menjadi orang ikhlas, maka yang pertama harus mintalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu, Allah yang menciptakan pikiran kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Saya ingin menjadi orang yang ikhlas kepadamu ya Allah. Nah, yang pertama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu mengamati diri kita setiap kali kita ingin melakukan semua urusan hidup kita. Semua urusan hidup kita sebelum kita melakukannya, kita harus memulai dengan bismillah. Nah, bismillah ini, kata bismillah akan mengingat kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ingin salat, bismillah. Ya, saya melakukan ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat sebelum saya salat dimulai dengan bismillah. Ini salat saya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah itu bukan sekedar kebiasaan aja, tapi itu akan mengingatkan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau kita lupa kita mentargetkan sesuatu atau selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, maka kita ingat dengan nama Allah, dengan bismillah itu kita ingat bahwasanya harus kita melakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat saat mereka melatih diri untuk menjadi orang ikhlas, maka mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup mereka, bukan hanya dalam ibadah. Nah, misal ya. Abdullah bin Umar ini hebat sekali, Masya Allah. Abdullah bin Umar, beliau keluar dari rumahnya menuju kemana? Ke pasar. Beliau sudah di pertengahan jalan. Belum sampai ke pasar, masih di pertengahan jalan. Sudah keluar dari rumahnya. Nah, tiba-tiba dia balik ke rumahnya. Balik ke rumah. Balik. Tidak ada tujuan apapun. Balik ke rumahnya, masuk ke rumah, keluar lagi, dia mengatakan bismillah. Baru setelah itu, keluar lagi ke pasar. Nah, dilihat oleh sahabatnya, oleh orang-orang yang mengkelilinginya. Kok Abdullah bin Umar kamu aneh hari ini? Kok kenapa? Karena kamu sudah di pertengahan jalan, keluar lagi, kembali lagi ke rumah, datang lagi ke pasar. Apa yang engkau lupakan? Apakah engkau lupa sesuatu? Dia berkata enggak. Tapi saya lupa niat, meluruskan niat saya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian memanggil saya, ayo ke pasar, ayo ke pasar, ayo ke pasar, saya lupa untuk melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu amal yang sangat sederhana, walaupun dalam bentuknya itu amal yang urusan duniawi, saya pergi ke pasar untuk membeli makanan yang menghidupkan saya, untuk membeli beberapa hajat-hajat dan kebutuhan saya dari pasar. Tapi Abdullah bin Umar itu menjadikan segala bentuk kehidupannya dan semua aktivitasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjalanan ke pasar, termasuk memakan, termasuk tidur, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dia ketika melupakan ikhlas, ketika melupakan niat, meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengulangi amal itu supaya dia melatih diri untuk menjaga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari riya. Nah, jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu perlu latihan yang sangat lama, bukan hanya dalam ibadah, malah juga dalam segala urusan hidup kita. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini banyak pencerahan tentang surat Al-Ikhlas ini Ustaz. Karena selama ini mungkin kita masih menganggap wah itu surat yang paling sederhana, mungkin surat yang dianggap sebagian orang mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata di balik surat Al-Ikhlas ini bahkan ada yang bilang sepertiga dari Al-Quran ya Ustaz ya, itu tentang Al-Ikhlas.
Ya Ustadz, ini mungkin juga waktu sudah kita di ujung waktu acara ini. Syukran untuk seluruh jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah ini ada peningkatan ya Ustadz ya. Dari pertemuan yang sebelumnya sekitar 70, sekarang sudah hampir 100 partisipan. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa naik terus nih Ustadz nih. Dan kita bisa berbagi dengan semakin banyak orang. Ya Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin bisa ada doa terlebih dahulu dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair Ustaz Mirza. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Syukur Ustaz. Kita sudah di ujung akhir acara. Kembali mengingatkan untuk para jamaah, jangan lupa untuk subscribe ya channel PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Insya Allah semua acara kajian yang kita lakukan akan kita upload di situ. Ini channelnya bisa langsung nanti di subscribe ya, karena insya Allah dengan semakin banyak subscriber ini kita akan melakukan live streaming, karena ada syarat minimal untuk subscriber ini harus mencapai 100. Mungkin itu aja. Ada tambahan mungkin dari Ustadz Kamal atau Ustadz Khalid? Anda cukup. Ya, mungkin ini saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Hahi dan Mufti ya. Biasa ini ternyata apresiasinya Ustadz datang dari bukan hanya dari Kota Bandung, tapi juga ada yang dari Jogja, ada dari Depok dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Gitu saja. Amin, insya Allah. Ya, syukran jamaah semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berlibur juga ya. Ini jangan lupa untuk selalu menjaga iman, ilmu dan imun kita. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih ada kekurangan, kendala teknis. Mohon dimaafkan. Syukran, jazakumullah khair untuk para partisipan. Silakan bagi untuk para partisipan yang ingin live terlebih dahulu bisa meninggalkan chat room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.